Ini sama sekali nggak kerekam sama istana. Ini kompleks banget. Makanya saya bilang melawan korupsi itu bukan cuma soal mengamankan uang negara, tetapi bagaimana memastikan semua distribusi keadilan yang harus sampai ke masyarakat itu tiba di seluruh sektor. Makanya saya tanya tadi, apakah Presiden punya rencana dalam mengelola negara? Kalau ketiadaan oposisi memungkinkan Presiden tidak tahu bahwa anak muda takut nikah dan takut punya anak karena ketidakpastian ekonomi dan ketidakpastian kebijakan, apakah itu masih harus dipertahankan? Ini bukan soal uang korupsi nanti didistribusikan kemana, pasti itu didistribusikan orang kembali ke kas negara. Sekarang pertanyaan selanjutnya, logika sederhana aja, ngomongin MBG. MBG menyerap anggaran pendidikan dan kesehatan. Apakah itu juga bukan pelanggaran hak asasi? Banyak pertanyaan yang menggantung, Kalau kita harus jeda dulu, hanya di catatan demokrasi. Iya, sangat baik. Masyarakat Indonesia tuh sekarang melihat korupsi itu bukan lagi berapa ya kerugian negaranya, berapa triliun, bukan gitu. Masyarakat Indonesia tuh melihat ketika misalnya 17 ini bukan korupsi, 17 triliun disumbangkan ke board office. Masyarakat Indonesia tuh melihatnya berapa buku, berapa pena, berapa beras yang bisa kita beli untuk masyarakat miskin, untuk anak-anak yang tidak bisa sekolah, atau untuk menghalangi seorang anak bunuh diri karena tidak bisa membeli alat-alat sekolah. Jadi korupsi bukan hanya soal mencuri, mencopet gitu ya uang negara, tetapi juga mengambil begitu banyak hak yang harusnya terdistribusi oleh sistem politik yang kita punya di negara ini. Kita harus meredefinisi ini, Mas Ando. Ya, bahwa korupsi jangan dilihat soal uang nominal, begitu ya, pengembalian. Berapa orang yang harus menahan lapar, terhalang akses terhadap kesehatan, tidak bisa pergi sekolah. Kemudian kita juga sering terjebak untuk melihat, oh itu bukan persoalannya korupsi, bukan persoalan dari korupsi. Oh tidak bisa. Kompleksitas dari persoalan korupsi ini sampai ke dapur, sampai ke perut anak SD, sampai ke masa depan anak yang mau masuk sekolah gitu, yang terhambat oleh semua aktivitas yang kita sebut sebagai korupsi. Dan bagi saya, korupsi ini berkaitan erat dengan fungsi negara yang hari ini belakangan ini dipertontonkan tidak lagi menjadi organisasi politik, tetapi menjadi organisasi yang politis. Kenapa? Karena entitas politiknya dominan banget nih, masuk ke semua lini sektor, gitu ya. Terutama mereka-mereka yang harusnya menindak sebagai aparat penindak korupsi, sekarang masuk ke lembaga-lembaga sipil. Jadi mungkin juga kan kekurangan SDM gitu ya. Silakan. Bang Sadar, langsung dijawab. Iya, yang bicara soal data, ya, data yang kemudian dipaparkan tadi antara indikator dan juga ada ekspor, di sini adalah suplemen bagi pemerintah. Itu yang pertama. Jadi kalau dari sisi yang kemudian